Halo, selamat datang di Adelante, di mana kita akan membahas fakta-fakta dan hal-hal menarik dari dunia olahraga yang gue kemas secara iseng-iseng doang. Pada kesempatan kali ini, gue mau membahas salah satu klub terbesar dan tersukses di Indonesia, yaitu Persija Jakarta. Bagaimana sejarah klub ini berdiri? Ayo kita cari tahu. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, gue mohon sama kalian untuk subscribe channel ini dan jangan lupa klik like serta share ke teman-teman kalian kalau kalian suka dengan kontennya. Dan kalau kalian ada kritik dan saran, silahkan komen di bawah. So, let's go, kita bahas. Persija adalah singkatan dari Persatuan Sepak Bola Indonesia Jakarta yang berbasis di DKI Jakarta. Klub ini didirikan pada tanggal 28 November 1928, tepat sebulan setelah Sumpah Pemuda dengan nama Football Bond Indonesia Jakarta atau VIY. Awalnya VIY lahir dari semangat pergerakan dan keinginan kuat penduduk pribumi untuk merdeka. Seperti yang dilansir pada koran Pemandangan di tahun 1938 yang membahas berdirinya Football Bond Indonesia Jakarta dalam sebuah tulisan yang berjudul Riwayat VIY di edisi khusus 10 tahun VIY pada tahun 1938. Tulisan tersebut memaparkan bahwa VIY lahir dari ide Suri dan Ahmad Ali yang keduanya mempunyai keinginan membuat bond yang khusus menampung para atlet sepak bola dan klub lokal di Batavia. Tujuan dasar dari pembentukan BON tersebut adalah sebagai wadah persatuan klub-klub lokal menjadi salah satu alat perjuangan menuju kemerdekaan melalui jalur sepak bola yang kian populer di seluruh penjuru Nusantara. Taring VIY semakin terlihat setelah perwakilan mereka terlibat dalam rapat-rapat pembentukan awal PSSI di Gedung Binahof, kawasan Kramat, Jakarta. Dalam sebuah kongres pada 19 April 1930 yang dihadiri 8 perserikatan, yaitu VIY atau Persija, BIVB atau Persib Bandung, SIVB atau Persebaya, MVB atau Madiun, VVP atau Persis Solo, MIVB Magelang, dan PSM atau PSIM Yogyakarta. Secara resmi berdirilah PSSI dengan Insinyur Suratin sebagai pemimpinnya. Prestasi VIY di awal era 1930-an bisa dibilang sangat mentereng. Lewat pemain-pemainnya, mereka bisa merajai kompetisi resmi PSSI di tahun 1931, 1934, dan 1938. Prestasi VIY sebelum kemerdekaan memang menjadi tonggak kebangkitan sepak bola di Jakarta. Situasi politik di Indonesia berubah saat Jepang datang pada tahun 1942. Sebagai penjajah baru yang menggantikan Belanda, sebagai pendatang yang menjadi penguasa baru, Jepang berusaha menghilangkan ketergantungan orang Indonesia dari segala hal-hal yang berbau Belanda, termasuk bahasa yang digunakan. Pemerintah baru Jepang memperbolehkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari dan melarang penggunaan bahasa Belanda. Sehingga pada bulan Mei 1942, VIY resmi mengganti nama menjadi Persatuan Sepak Raga Indonesia Jakarta yang disingkat menjadi Persija. Berganti nama VIY menjadi Persija tidak mengubah tatanan organisasi BON yang sudah terbentuk sejak dulu. Anggotanya pun masih sama seperti ketika bernama VIY. Untuk kali ini, Persija tidak hanya merekrut orang dari pribumi saja untuk menjadi anggotanya. Sesuai dengan kemauan pemerintah Jepang yang ingin membuat Asia Raya, maka Persija membuka pintu kepada klub sepak bola bangsa Asia lainnya yang ada di Jakarta, termasuk klub-klub dari bangsa-bangsa Tionghoa, ada Chunghua, dari bangsa Arab, Al-Futuah, Bintang Timur, dari Maluku untuk bergabung ke dalam Persija. Nama Persija sebenarnya sudah pernah dicetuskan oleh seorang pembaca surat kabar Pemandangan di tahun 1933. Orang tersebut menginginkan BON sepak bola yang orang pribumi yang ada di tanah Betawi, yaitu VIY, PPVM Mr. Cornelis, dan PSITT Tanah Tinggi untuk melebur dengan nama Persatuan Sepak Raga Indonesia Jakarta. Saran perubahan nama dari VIY menjadi Persija itu sudah muncul sejak tahun 1933.
Hanya saja baru resmi berganti nama pada 1942 saat Jepang mengambil alih kekuasaan dari tangan Belanda. Untuk pergantian nama ini gue kurang tahu pasti, tapi ada dua versi yang dimana perubahan nama itu terjadi pada tahun 1950 pada saat perserikatan yang versi Belanda zaman itu, bukan PSSI ya, Perserikatan Sepak Bola Indonesia yang versi Belanda itu bubar pada tahun 1950, cabut karena Indonesia sudah merdeka. Akhirnya VIY ini berganti nama dan melebur dengan klub sepak bola Jakarta lainnya yang dari Belanda, itu menjadi satu merger dan resminya menjadi Persija di pada tahun 1950. Tapi sebelumnya VIY ini sudah berganti nama pada tahun 1942, baru secara resmi bergabungnya dari tim sepak bola Jakarta yang versi Belanda dari bentukan dari Belanda ini ikut merger pada tahun 1950. Kalau kita ngomongin soal Persija, itu tidak lepas dari jasa dari seorang pahlawan nasional bernama Muhammad Husni Tamrin. Nama Muhammad Husni Tamrin erat kaitannya dengan Stadion VIY. Sebuah stadion menjadi saksi bisu lahirnya tim kebanggaan kota Jakarta ini. Letak stadion tersebut berada di Petojo, Jakarta Pusat. Kawasan ini sekarang menjadi padat penduduk dan banyak bangunan berhimpit. Nama stadionnya berujuk pada nama lama Persija, Stadion Football Bond Indonesia Jakarta. Dibangun pada 1928, tadinya nama Stadion VIY adalah Lapangan Petojo. Di balik sejarah Stadion VIY tergurat nama tokoh pergerakan nasional Muhammad Husni Tamrin. Dia figur penting dalam sejarah VIY dan sepak bola kota Jakarta. Tamrin menggunakan sepak bola sebagai bentuk perlawanan terhadap penindasan yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial. Tidak tanggung-tanggung, dia mengeluarkan uang sebesar 2.000 gulden dari uang kantong pribadinya sendiri untuk memperbaiki lapangan Petojo. Tujuannya agar pemuda anak negeri mempunyai stadion layak pakai untuk menggelar kompetisi. Tamrin berharap tumbuhnya kompetisi sepak bola anak negeri akan membuat klub VIY mampu bersaing dengan klub milik orang Belanda, Netherlands Indie Football Bond, yang melarang anak negeri bergabung ke klubnya, dan pada gilirannya ide kebangsaan juga akan ikut tumbuh dari lapangan sepak bola. Di luar itu, lapangan VIY ini ibarat monumen khusus Muhammad Husni Tamrin. Tidak hanya itu, MH Tamrin yang dilahirkan pada 16 Februari 1894 juga membawa sepak bola dalam perjuangan kebangsaan, salah satunya dengan tidak memakai nama Batavia atas nama asosiasi ini, melainkan Jakarta. Ketika itu, pemerintah kolonial Belanda memang menerapkan politik ras dalam kehidupan sosial masyarakat, dan golongan bumi putra alias pribumi ditempatkan di kasta terbawah. Sikap rasis itu juga merasuk ke dalam sepak bola. Klub-klub bumi putra dilarang berkompetisi di dalam Football Bond Batavia Omstreken atau VBO, perkumpulan sepak bola kaum Belanda. Sebab VBO sebagai bond yang menaungi klub-klub Belanda memang dilarang berdiri sejajar bersama para inlander atau para pribumi. Jadi zaman itu banyak sekali tulisan-tulisan di dalam gelanggang olahraga atau di stadion-stadion bertuliskan Verboden voor Inlander in Honden, atau yang artinya dilarang bagi pribumi dan anjing, adalah kata-kata yang menyakitkan yang seringkali terpampang. Kegelisahan para bumi putra ini menurut Abdillah Afif, anggota tim penulis buku Gue Persija, ini gue lansir ya, didengar oleh MH Tamrin. Kemudian selain diangkat sebagai pelindung VIY, MH Tamrin juga ikut mendukung perjuangan PSSI. MH Tamrin seringkali mengajak koleganya di Dewan Rakyat untuk ikut menghadiri pertandingan yang diselenggarakan oleh PSSI. Dia juga suka mengajak anggota Dewan Rakyat ikut bermain dalam pertandingan persahabatan. Kehadiran elit politik tersebut merupakan bentuk dukungan moral perjuangan bangsa Indonesia melalui sepak bola di Jakarta. Dan itu dia sedikit ulasan dari gue tentang sejarah berdirinya klub sepak bola Persija Jakarta. Dan kalau ada dari ulasan tersebut yang kurang tepat atau kesalahan, gue minta maaf. Kalian bisa koreksi di kolom komentar. Ayo kita sama-sama belajar. Gue Mei Tanjung, gue cabut.